teman-teman, perkenalkan nama saya Agnes Claudia dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya ingin menjelaskan mind map atau peta pemikiran yang telah saya buat, yaitu tentang hati dan juga tentang kulit. Pertama, kita bahas tentang hati. Saya akan menjelaskan tentang hati dimulai dari pengertiannya. Hati merupakan kelenjar yang terbesar dalam tubuh manusia yang memiliki berat sekitar 2 kg yang terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati menghasilkan enzim organisme yang dapat mengubah arginin menjadi ornitin, mengikat NH3 dan CO2 yang bersifat racun. Hati juga menghasilkan cairan empedu yang berasal dari hemoglobin, sel darah merah yang telah tua dan rusak, yang dihancurkan di darah limpa. Kemudian kita ke fungsi. Yang pertama, melakukan perombakan eritrosit. Yang kedua, menetralisis racun sehingga tidak membahayakan. Yang ketiga, mengubah glukosa menjadi glikogen. Yang keempat, sebagai alat ekskresi yang mengeluarkan warna, empedu dan juga urin. Setiap hari hati menghasilkan empedu sekitar setengah liter. Yang kelima, ada tempat sintesis beberapa zat. Yang keenam, menghasilkan empedu yang berasal dari hemoglobin. Dan yang ketujuh, merombak sel-sel darah merah yang sudah tua. Kemudian kita ke struktur hati. Permukaan posterior hati terbentuk cekung dan terdapat celah transversal sepanjang 5 cm dan sistem porta hepatis, omentum mirror porta, dan ductus coedochus. Sistem porta terletak di depan vena cava dan di balik kandung empedu. Yang kedua, permukaan anterior yang cembung dibagi menjadi 2 lobulus oleh adanya perletakan ligamentum falciparum, yaitu lobus kiri dan lobus kanan, di mana lobus kanan lebih besar dibanding dengan lobus kiri. Yang ketiga, lobulus herval disusun oleh lobulus kecil dan tersusun dalam kolom. Yang keempat, sentralis pada bagian tiap lobulus vena bergabung menjadi vena yang lebih baik dan membentuk vena hepatica yang kemudian menuju ke dalam vena cava inferens. Yang keempat, lacuna, yaitu ruangan yang memisahkan antara satu lobulus dengan lobulus yang lain. Kemudian hati memiliki kelainan. Yang pertama, hepatitis. Hepatitis memiliki 3 jenis, yaitu hepatitis A, B, dan C. Hepatitis A ditularkan melalui makanan dan minuman, ditandai dengan infeksi dalam jangka waktu yang lama. Hepatitis B ditularkan melalui darah, cairan tubuh terinfeksi, atau dari ibu ke bayi yang baru dilahirkan. Hepatitis B dapat berkembang menjadi penyakit hati kronis dan juga menjadi kanker. Penderita dapat sembuh dengan interferon, obat-obat penghenti perbanyakan virus, dan juga penggunaan vaksin. Kemudian hepatitis C ditularkan melalui cairan tubuh atau darah yang menyebabkan kanker, tetapi tidak memiliki gejala. Penyakit ini belum memiliki vaksin, tetapi pemberian interferosi atau obat-obatan yang dapat menghambat perbanyakan virus. Kelainan berikutnya adalah penyakit kuning, disebabkan tersumbatnya saluran empedu yang mengakibatkan cairan empedu tidak dapat dialirkan ke dalam usus 12 jari dan masuk ke dalam darah, maka darah akan menjadi berwarna kuning. Biasanya kulit penderita penyakit kuning ini tampak pucat kekuningan, bagian putih bola mata berwarna kekuningan, dan kuku jari berwarna kekuningan. Hal ini terjadi karena di seluruh tubuh terdapat pembuluh darah yang mengangkut darah berwarna kekuningan. Yang
kelainan selanjutnya adalah sirosis hati atau pengerasan organ hati. Ditandai adanya kerusakan pada jaringan hati disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi obat-obatan dan juga meminum alkohol. Infeksi oleh virus dan bakteri, juga penumpukan racun di dalam tubuh yang sangat berlebihan. Berikutnya saya akan menjelaskan mind map saya tentang kulit, dimulai dari pengertian kulit. Kulit merupakan organ tubuh terbesar yang menutupi seluruh permukaannya. Memiliki fungsi mengatur suhu tubuh, mengendalikan kehilangan cairan, menyimpan vitamin D, dan juga sebagai organ derita. Fungsi kulit yaitu 1. Mengawal suhu badan, 2. Membentuk vitamin D, 3. Menyingkir air dan badan kumuh, 4. Menyimpan lemak, 5. Sebagai organ derita, 6. Melindungi dari sinar ultra ungu, dan yang terakhir mencegah kecederaan. Kulit juga memiliki kelainan dan penyakit, yaitu 1. Kudis adalah gangguan kulit akibat infeksi jamur. Penyakit ini menular dan biasanya timbul di kulit kepala dan juga kaki. Yang kedua ada jerawat, merupakan gangguan kulit yang paling umum. Jerawat muncul saat tersumbat oleh bakteri, kulit mati, atau juga minyak. Yang ketiga ada kanker kulit, jenis kanker yang paling umum. Ini terjadi akibat terlalu banyak terkena sinar ultraviolet dari sinar matahari. Kulit juga akan mengeluarkan keringat. Faktor dari keringat yaitu emosi berlebihan. Tubuh akan mengeluarkan hormon stres yang dapat meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan suhu akan memicu tubuh untuk berkeringat. Yang kedua ada suhu lingkungan. Suhu lingkungan atau udara yang panas akan membuat tubuh mengeluarkan keringat. Keringat yang keluar melalui pori-pori kulit. Saat keringat menguap, maka tubuh akan mendingin. Yang ketiga ada aktivitas tubuh. Aktivitas tubuh termasuk olahraga akan mengaktifkan sistem pemanasan internal tubuh. Berkeringat saat olahraga juga menjadi salah satu indikator menunjukkan bahwa latihan atau gerakan yang dilakukan itu cukup